Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang konsep sehat sakit dan trias pada epidemiologi ya untuk materi kali ini. Baik, untuk konsep sehat dan sakit ya, kan ada beberapa. Ini harus dipahami sehat itu seperti apa, sakit itu seperti apa. Jadi mens sana in corpore sano. Jadi ada yang bilang bahwa I'm healthy and that's really good. Saya sehat dan rasanya menyenangkan sekali gitu. Uh, Terus ada satu lagi, I'm healthy too, but I'm temperament. Is it okay gitu kan? Misalnya yang satu merasa sehat, baik-baik saja secara mental baik, tapi yang satu dia merasa sehat nggak sakit, tetapi misalnya temperamen, emosi, kemudian atau dia menderita kecemasan, nggak bisa tidur, secara secara mental terganggu gitu. Nah, apakah eh, yang ada permasalahan di mental itu termasuk tidak sehat? Nah, ini terus I think you should go to the doctor gitu, atau pergi ke psikolog atau ke ada konseling gitu ya. Jadi ini sangat penting untuk konsep sehat dan sakit itu seperti apa. Nah, ini konsep sehat dari WHO mendefinisikan health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi ada kata kunci di sini bahwa sehat adalah kondisi yang utuh, lengkap secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Bahwa kondisi sehat itu bukan hanya secara fisik, jadi ada lengkap secara fisik, secara sosial, secara mental yang sempurna. Bukan berarti not merely the absence of disease. Jadi bukan hanya ketika tidak ada sakit di dalam tubuhnya gitu. Bukan hanya sakit secara fisik kemudian orang itu dikatakan sehat gitu. Bisa saja yang kayak tadi itu. Misalnya secara fisik dia tidak berpenyakit, tetapi mungkin secara mental ataupun secara sosial gitu. Jadi ada beberapa permasalahan-permasalahan di individu terkait sosial, terkait mental yang membuat orang merasa terganggu, merasa tidak nyaman, ada permasalahan banyak sekali yang sekarang ini muncul ya, perhatian terhadap kesehatan mental, kesehatan sosial sudah semakin tinggi. Jadi bukan berarti ketiadaan sakit saja. Nah, ini yang perlu untuk dipahami tentang konsep sehat dan sakit. Jadi sehat itu harus menyeluruh, sehat secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Nah, ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 36 tahun 2019. Jadi kesehatan adalah kesehatan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, ada spiritual juga maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi ada beberapa kata kunci dari fisik, mental, spiritual ataupun sosial ya, sehingga orang itu bisa melakukan aktivitas secara normal, menjadi produktif, kemudian bergaul secara sosial, kemudian mempunyai spiritual yang baik. Nah, ini konsep sehat menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, ini juga jadi ilustrasi saja ya, kombinasi definisi sehat bebas dari penyakit polio. Misalnya tidak cacat, baik di anggota gerak, tulang belakang, dan otak. Secara mental dia berani, suka bersosialisasi secara sosial, produktif. Ya, anak-anak tanpa polio bisa sekolah, bisa bermain, bisa beraktivitas, kemudian berinteraksi dengan anak-anak lainnya secara sosial, spiritual, dia tetap bisa menjalankan kewajiban beragama, emosinya stabil. Nah, seperti itu. Jadi ada tahap apa ya, komponen-komponen yang komplit di sini. Nah, konsep sakit, penyakit atau disease itu suatu kondisi adanya gangguan dari struktur atau fungsi normal bagian, organ, atau sistem tubuh yang dimanifestasikan dengan sejumlah karakteristik dari gejala dan tanda. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa penyakit terkait dengan disfungsi dari fisiologi dan psikologi, di mana status penyakit dapat ditentukan oleh kriteria medis. Jadi ada suatu gangguan atau suatu disfungsi di dalam tubuh
yang dimanifestasikan itu biasanya ada gejala dan tanda. Ada pusing, ada kalau secara fisik ya ada pusing, mual, lemes. Nah, itu kan gejala, ada tandanya, ada misalnya ada kayak radang tenggorokan, ada muncul radang di bagian tenggorokan atau bercak-bercak merah pada demam berdarah, itu tanda ya. Kemudian ataupun ada kelainan, ada permasalahan-permasalahan pada misalnya tadi kecemasan, nggak bisa tidur, kemudian jantung berdebar-debar, nah seperti itu. Nah, sakit merupakan suatu proses abnormal di mana aspek sosial, fisik, emosional, atau intelektual seseorang berada dalam kondisi dan fungsi yang menurun atau melemah dibandingkan dengan kondisi orang tersebut sebelumnya. Nah, di situ ada penurunan fungsi ya dari kondisi yang sebelumnya. Sakit dalam kata illness bersifat subjektif terkait apa yang dirasakan oleh individu. Jadi bisa saja ada beberapa gejala ini kan sesuatu yang dirasakan kayak lemes gitu. Kita melihat orang temen kalian gitu, lemes nggak ya walaupun agak kelihatan tapi kayak pusing gitu. Itu apa ya subjektif kita nggak bisa melihat. Tapi kalau tanda itu bisa kita lihat, kita bisa ukur gitu. Ada bercak merah, kemudian ada tanda-tanda radang, ada ruam. Nah, seperti itu adalah tanda. Seseorang dikategorikan sakit atau tidak didasarkan pada diagnosis yang telah ditegakkan. Kriteria diagnosis biasanya didasarkan pada gejala, tanda, riwayat, dan hasil tes. Nah, ini biasanya untuk mengidentifikasi seseorang itu sakit atau tidak dilakukan dengan uji diagnosis. Jadi misalnya kalian dengan punya apa ya, nggak enak badan, ada gejala-gejala, kemudian pergi ke dokter, itu dilakukan diagnosis. Biasanya ditanya-tanyain kan gejala apa yang dirasakan, itu dilakukan anamnesis ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, diperiksa. Kemudian dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kalau sudah jelas identifikasi penyakitnya apa, itu biasanya langsung bisa dilakukan pengobatan. Tetapi kalau tidak, bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk memastikan identifikasi penyakit atau diagnosis penyakitnya apa, sehingga dengan diagnosis yang akurat itu bisa dilakukan pengobatan penyakit gitu. Kemudian kondisi abnormal lain misalnya ada gangguan kejiwaan seperti pasien skizofrenia. Secara fisik mereka terlihat sehat, namun secara emosional, sosial, dan psikologis mereka dengan kategori sakit gitu ya. Ini sakit yang bukan secara fisik ya, ada gangguan-gangguan emosional, gangguan intelektual, psikologis ataupun sosial. Seperti penderita gangguan jiwa atau depresi, stres ya, kecemasan, anxiety itu juga masuk ke dalam kategori sakit. Misalnya adanya emosional yang labil, emosi tinggi, kemudian secara fisik ini orang dengan HIV/AIDS ya, munculnya berbagai macam penyakit oportunistik, kemudian secara intelektual misalnya demensia, mudah lupa, sulit memecahkan masalah, ada secara psikologi dia merasa berdosa, merasa bersalah, kemudian menjadi mungkin introvert, kemudian secara sosial ada stigma dan diskriminasi yang dialami, itu bisa ada satu kondisi yang betul-betul merupakan tekanan baik secara psikologis, mental, maupun sosial. Nah, itu tentang konsep sehat dan sakit. Di dalam konsep sehat dan sakit, kita tahu bahwa tidak hanya bebas dari penyakit fisik saja, bahwa keadaan-keadaan yang bahwa sehat juga harus sehat secara mental, secara sosial, secara psikologis gitu ya. Oke, kemudian kita ke segitiga epidemiologi atau triad epidemiologi. Ini tentang teori tentang munculnya suatu penyakit atau terjadinya suatu penyakit itu seperti apa sih gitu. Triad epidemiologi atau segitiga epidemiologi suatu model yang mengilustrasikan bagaimana penyakit menular itu menyebar, yang terdiri dari agen,
agen penyakit atau penyebab penyakit, pejamu atau host, dan lingkungan. Ketiga faktor ini saling terkait dan bersinergi satu sama lain. Nah, jadi ketika tidak seimbang itu bisa menyebabkan kondisi yang sakit. Nah, jadi konsep ini atau teori segitiga penyakit dikembangkan oleh Gordon Larry, menyebutkan bahwa timbul atau tidaknya penyakit dipengaruhi oleh tiga faktor. Nah, segitiga itu kalian bisa lihat dalam bentuk segitiga itu ada agent, ada penyebab penyakit, ada host, ada pejamu, kemudian ada environment atau lingkungan. Jadi ada tiga konsep ya. Kenapa disebut segitiga itu? Perubahan pada salah satu komponen akan bisa menyebabkan mengubah keseimbangannya. Jadi memang ada ketika kondisi seimbang tidak akan menjadi sakit atau dalam kondisi yang sehat. Tetapi kalau ada perubahan baik itu agent, baik itu host ataupun lingkungan itu dapat menyebabkan timbulnya sakit ya. Jadi ada imbalance state atau ketidakseimbangan. Jadi ini L adalah lingkungan, A adalah agent, P pejamu atau host. Nah, ini ada beberapa model ya, tetapi kalian lihat bahwa yang menjadi tumpuan di sini adalah lingkungan. Misalnya ketika lingkungan berubah gitu, ada musim hujan, kemudian host-nya atau manusianya menjadi lebih rentan gitu. Atau lingkungan tertentu banjir, kemudian ada banyak genangan air, bisa membuat kondusif untuk terjadinya meningkatnya penyakit demam berdarah seperti itu. Jadi memang harus ada ketika kondisi yang tidak stabil itu akan membuat resiko terjadinya penyakit. Jadi biasanya chain of infection atau sumber penyakit, ada reservoir atau sumber penyakit, ada agent, ada cara penularan, baik misalnya seperti droplet, kontak langsung, melalui vektor, melalui vehicle. Vehicle itu bisa kayak makanan, minuman, benda gitu ya, atau airborne melalui udara. Kemudian melalui portal of entry atau cara masuk misalnya melalui kulit, melalui pernafasan, melalui fekal oral gitu ya. Ini masuk ke dalam host yang rentan sehingga bisa menimbulkan sakit. Ini rantai penularan penyakit. Nah, kita bahas satu-satu ya. Tadi ada agent, ada bejamu, ada lingkungan. Agent adalah faktor penyebab yang dapat berupa unsur mati ataupun hidup yang terdapat dalam jumlah berlebih atau kurang. Nah, secara intinya agent ini adalah faktor yang menyebabkan penyakit, baik itu hidup maupun tidak hidup. Jadi agent bisa berupa agen biologis seperti virus, bakteri, protozoa, ataupun seperti gizi, lemak jenuh, kurang serat, ataupun fisika seperti cahaya, kelembaban yang dapat menyebabkan satu penyakit. Itu konsep dari agent atau penyebab penyakit. Nah, karakteristik khusus dari setiap agent itu penting dalam menentukan sifat infeksi. Misalnya ada dosis infeksi, misalnya jumlah yang diperlukan untuk menyebabkan infeksi pada bejamu yang rentan. Ada patogenesitas, kemampuan bibit penyakit untuk dapat berkembang biak untuk menimbulkan penyakit klinis. Ataupun virulensi ya, ada ukuran tingkat keparahan penyakit atau tingkat agen untuk memperparah kondisi suatu penyakit. Jadi suatu bibit penyakit, baik itu misalnya virus, ada bakteri, ada parasit, itu punya level kemampuan untuk menyebabkan penyakit sendiri-sendiri. Ada yang cepat menular, tetapi tidak terlalu parah. Kayak misalnya flu biasa, itu kan cepat menular, tapi tidak terlalu parah. Ada kayak COVID-19 ini, dia menyebabkan keparahan juga, bisa cepat menular juga, kayak gitu. Jadi ada beberapa yang bisa mempengaruhi agen penyakit. Kemudian ada istilah reservoir, habitat alami agen yang mungkin termasuk manusia, yang di mana si agen itu hidup di dalamnya gitu ya. Jadi menjadi sumber infeksi biasanya, apakah manusia yang terinfeksi, hewan yang terinfeksi, itu menjadi sumber penularan. Itu reservoir. Nah, agent tadi itu ada biologis seperti virus, parasit, bakteri, ada gizi tadi, kekurangan gizi, ada kolesterol dan lain-lain, ada fisika,
ada secara fisik, ada secara kimia, itu bisa ada ketika ada kelainan-kelainan, itu bisa menyebabkan satu penyakit. Nah, yang kedua adalah host atau bejamu, yakni tempat si agen itu berkembang biak, atau kalau yang secara selain biologis itu ya yang terdampak lah, host atau bejamu itu yang terdampak. Ya manusia, ya hewan, itu bisa menjadi host yang rentan. Nah, ada beberapa faktor bejamu seperti genetik. Kita tahu ada beberapa faktor-faktor genetik yang bisa mempengaruhi. Ada kayak diabetes mellitus, dia memang sudah mempunyai misalnya ada kerusakan di dalam sel beta pankreas, atau penyakit-penyakit kanker, itu juga ada faktor-faktor genetik. Atau faktor-faktor misalnya penyakit yang memang diturunkan seperti Down syndrome dan lain-lain. Itu dalam genetik seseorang. Ada riwayat penyakit, riwayat sebelumnya atau riwayat keluarga gitu ya. Ada umur, kelompok-kelompok umur tertentu mungkin ada, misalnya ada satu penyakit yang memang lebih banyak diderita oleh anak-anak, lebih banyak diderita oleh dewasa. Nah, itu ada kategorinya gitu. Itu juga mempengaruhi. Ada secara psikologi, secara fisiologi ataupun imunitas. Jadi imunitas seseorang itu sangat berpengaruh terhadap apakah seseorang itu terkena penyakit atau tidak. Misalnya saja, agen atau bibit penyakit masuk ke dalam tubuh, tapi belum tentu kemudian berkembang menjadi sakit ketika imunitasnya bagus, atau ketika sudah divaksinasi gitu, sudah ada sistem kekebalan tubuh terhadap satu penyakit tertentu sehingga tidak jadi sakit. Nah, ini faktor-faktor di dalam host atau bejamu yang bisa mempengaruhi orang itu akan terkena munculnya penyakit atau tidak. Nah, ini faktor-faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bermacam-macam ya, ada faktor sosial ekonomi, ada lingkungan biologi, lingkungan fisik. Jadi ada kayak temperatur suhu, itu secara fisik ya curah hujan, atau secara demografi kepadatan penduduk, ketinggian tempat, kemudian ada lingkungan sosial juga yang bisa mempengaruhi gitu kan. Misalnya contohnya nyamuk akan sangat mudah berkembang biak pada musim hujan gitu kan. Misalnya selain itu sosial ekonomi seperti kepadatan, kondisi perumahan, ketersediaan makanan, kepadatan penduduk dan kemiskinan. Nah, itu kayak kondisi-kondisi lingkungan yang akan sangat mempengaruhi baik itu biasanya akan mempengaruhi baik itu host ataupun agentnya itu. Jadi antara ketiga faktor antara host, agent dan environment itu saling kait-mengkait gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kita diagramkan atau skemakan. Ada agent bakteria, virus, fungi, jamur ya. Kemudian ada di faktor bejamu, ada genetik, faktor genetik ada jenis kelamin, ada perilaku, ada imunitas, ada umur. Kemudian ada lingkungan, ada sanitasi, ada kebisingan, ada udara, kualitas udaranya, ada kualitas airnya, ada tadi kepadatan penduduk, kemiskinan, dan lain-lain. Jadi ini saling yang kalian bayangkan bahwa kondisi ini saling kait-mengkait bahwa terjadinya suatu penyakit sangat diperhatikan atau sangat tergantung oleh keseimbangan atau tidak seimbangan antara tiga ini. Ada sesuatu yang tidak seimbang, ada sesuatu yang mempengaruhi itu, maka bisa saja akan menyebabkan munculnya satu penyakit. Itu dari segitiga epidemiologi itu konsepnya. Jadi kalian pahami tentang agent atau penyebab penyakit, kalian pahami tentang bejamu atau host dan juga tentang lingkungannya. Oke, itu tentang segitiga penyakit. Kemudian untuk mengukur masalah kesehatan ada ukuran-ukuran epidemiologi. Jadi biasanya untuk mengukur permasalahan masyarakat ada yang namanya morbiditas atau kesakitan, merupakan derajat sakit, cedera atau gangguan pada populasi. Jadi morbiditas merupakan penyimpangan dari status sehat dan sejahtera atau keberadaan suatu kondisi sakit. Morbiditas juga mengacu pada angka kesakitan, jumlah orang yang sakit dibandingkan dengan populasi tertentu yang seringkali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok yang beresiko.
Jadi ukuran utama morbiditas yakni insidensi dan prevalensi. Biasanya untuk menghitung atau untuk mengetahui ukuran besaran permasalahan penyakit di suatu daerah ada angka insidensi dan angka prevalensi. Nah, apa sih angka insidensi dan prevalensi? Nah, kita lihat. Insidensi adalah gambaran tentang frekuensi penderita atau kasus baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu waktu tertentu pada suatu kelompok masyarakat. Jadi kalau secara sederhana kita bisa menjelaskan bahwa insidensi adalah banyaknya kasus baru. Jadi jumlah kasus baru per jumlah penduduk yang terkena penyakit tersebut, yang mungkin terkena atau yang beresiko. Misalnya di suatu daerah, dalam tahun ini berapa sih yang terkena penyakit tuberkulosis? Nah, itu angka insidensinya. Angka kasus baru, kasus yang tercatat pada tahun ini, itu kasus baru. Ya, misalnya kita mau mencatat kasus baru di tahun 2021 kayak gitu. Jadi insidensi adalah kasus baru. Manfaat incident rate adalah mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi, mengetahui resiko untuk masalah kesehatan yang dihadapi, mengetahui beban yang harus diselenggarakan oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau banyak penyakitnya, berarti kan harus siap dengan pelayanan kesehatannya. Nah, itu bisa dilihat dari insidensi rate. Nah, yang kedua adalah prevalensi. Prevalensi adalah frekuensi penderita lama dan baru yang ditemukan pada suatu jangka tertentu di sekelompok masyarakat tertentu. Jadi penderita lama dan baru. Kalau insidensi tadi adalah penderita lama dan baru kan, insidensi adalah baru. Tapi kalau prevalensi adalah campuran atau penambahan antara penderita lama dan baru. Misalnya tadi kasus tuberkulosis, kalau insidensi ya yang tercatat di tahun ini 2021. Tapi kalau prevalensi adalah kasus lama dan kasus baru. Kalau tuberkulosis kan misalnya tahun lalu sudah tercatat tapi masih dalam pengobatan, belum sembuh, itu masih tercatat di tahun 2021. Nah, itu masukkan. Nah, bebannya bebannya masih berapa? Misalnya insidensinya kasus baru misalnya 25 ditambah dengan kasus-kasus yang masih ada sebelumnya, misalnya masih ada 50, berarti kan misalnya 75 prevalensinya. Itu adalah beban yang harus ditangani gitu. Jadi untuk bisa melihat beban real yang ditangani, jadi ada antara insidensi kasus baru kemudian prevalensi kasus lama. Dan manfaatnya apa sih untuk menggambarkan tingkat keberhasilan program? Oke, kita lihat kalau kasus lama sudah tertangani sembuh, berarti kan berkurang tuh kasus yang lama. Itu bisa menggambarkan tingkat keberhasilan program. Bisa untuk penyusunan perencanaan pelayanan kesehatan, misalnya obat, tenaga kesehatan, ataupun kecukupan ruangan atau ketersediaan ruangan di fasilitas-fasilitas kesehatan. Kemudian menyatakan banyaknya kasus yang dapat didiagnosis, itu ya. Ada insidensi, ada prevalensi, itu ukuran-ukuran di epidemiologi. Kemudian sebenarnya ada case fatality rate. Jadi ada case fatality rate ini yang biasanya adalah tingkat kefatalan suatu penyakit. Jadi kadang-kadang ada penyakit yang banyak, tetapi jumlah kematiannya tidak terlalu banyak. Nah, ada seperti itu. Tetapi ada yang penyakitnya banyak, case fatality rate-nya juga tinggi. Jadi case fatality rate adalah perbandingan antara jumlah seluruh kematian karena suatu penyakit tertentu dibandingkan dengan jumlah penderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Jadi secara sederhana, misalnya dalam 1 tahun atau dalam satu periode deh, berapa sih yang sakit? Misalnya yang sakit itu 100. Nah, yang meninggal di antara yang 100 itu berapa? Misalnya di antara yang 100 itu ada 10 orang yang meninggal, berarti 10 per 100. Kita bisa lihat tingkat fatality rate-nya berapa gitu. Oh, berarti cukup tinggi, ada 10% gitu. Jadi kalau ada seperti itu. Kalau rendah dari 100 semuanya sembuh, oh, berarti case fatality rate-nya 0 gitu. Nah, itu bisa dilihat untuk bisa melihat keparahan suatu penyakit itu dengan case fatality rate ya. Jadi tadi ada insidensi, ada prevalensi, kemudian ada case fatality rate untuk bisa melihat satu ukuran-ukuran permasalahan kesehatan di suatu wilayah.
Nah, itu bisa untuk melihat problem kesehatan di suatu wilayah. Oke ya, jadi pertemuan hari ini tadi tentang konsep sehat dan sakit, kemudian ada trias epidemiologi, ada segi epidemiologi, bagaimana host, agent, dan environment itu interaksinya, kemudian juga ukuran-ukuran epidemiologi seperti insidensi, prevalensi, dan case fatality rate. Mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan informasinya dapat ditangkap dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.